Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus selalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dahulu yang telah bangkit. Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras, Yesus melarang mereka memberitakan apa yang sudah dikatakan kepada siapapun. Lalu ia berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, untuk menjawab siapakah aku ini, itu perlu suatu persiapan. Persiapannya adalah sebetulnya adalah kedekatan dengan Tuhan itu sendiri. Jadi kalau Tuhan bertanya, "Siapakah aku ini menurutmu?" berarti butuh kedekatan. Dan dalam kedekatan itu tidak hanya melulu melihat atau mendengar apa yang disabdakannya, namun harus bisa melihat apa yang dibalik dari sikap Tuhan Yesus, kata-kata dari Tuhan Yesus itu. Dan Petrus sebagai wakil dari para rasul menjawab, "Engkau adalah Mesias." Karena dia tidak hanya melihat sosok Yesus yang dilahirkan di Bethlehem. Dia tidak hanya melihat sosok Yesus yang berkarya di Kapernaum, tetapi dia betul-betul mengenal tidak hanya melulu apa yang tampak di mata, namun di belakang dari sikap Tuhan. Maka Petrus mengatakan, "Engkau adalah Mesias." Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh para orang-orang yang mendengarkan Tuhan. Lalu ditanya, "Menurut orang siapa engkau ini? Siapa aku ini?" Beda jawabannya. Karena bermula dari itu. Nah, kalau kita sekarang bagi diri kita, Tuhan Yesus itu siapa bagi panjenengan? Maka kita tidak hanya berangkat dari kita membaca kitab suci, namun pengalaman pribadi yang ada dalam diri kita. Siapa dia itu sebenarnya? Dan pengalaman pribadi berarti mengandaikan bahwa setiap kali kita berjumpa dengan dia, kita setiap kali berwawan sabda dengan dia, setiap kali kita tidak hanya meminta tetapi juga mendengarkan apa yang dia sabdakan untuk zaman sekarang. Jadi kita butuh kedekatan dengan dia. Nah, Ibu Bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Maka Tuhan Yesus pada waktu Petrus mengatakan, "Engkau adalah Mesias." Ini adalah sesuatu yang baru awal. Maka Tuhan Yesus mengatakan, jangan diomongkan dulu, karena belum tentu maksud dari Mesias yang diungkapkan oleh Petrus itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah itu sendiri. Maka Tuhan melengkapi kelengkapan dia adalah Mesias itu dengan ungkapan bahwa dia akan menderita. Jadi beda dengan sebetulnya apa yang diungkapkan oleh Petrus itu dalam perspektif tersendiri untuk pemikiran orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mesias pasti datang sebagai pemenang. Tetapi bagi Tuhan Yesus sendiri, Mesias yang mau untuk diampu oleh dia adalah Mesias yang menderita, yang mengalami sengsara, yang wafat. Ini sesuatu yang berbeda. Maka
Tuhan Yesus melarang para murid untuk terburu-buru mewartakan. Maka kalau kita itu mau mewartakan, bukan berangkat dari konsep, namun berangkat dari pengalaman hidup. Kalau pengalaman hidup tidak akan ada salahnya. Maka kalau kita mau mewartakan Tuhan, berangkatlah kita dari pengalaman kehidupan kita sebagai orang-orang Kristiani. Bukan menjelaskan, oh Allah itu begini. Enggak. Namun berangkat dari pengalaman pribadi, pengenalan pribadi dari diri kita. Dengan seperti itu, maka kita tidak akan keliru. Kenapa? Karena kita mengalami sendiri, merasakan sendiri. Jadi misalnya kalau ada rumusan, oh Tuhan itu memang betul-betul gembala. Karena apa? Karena menyelenggarakan kehidupan kita, menuntun kehidupan kita. Dan itu dialami oleh diri kita sendiri. Gembala itu tidak pernah yang namanya itu meminta sesuatu apa yang dibutuhkan oleh para dombanya. Enggak. Karena gembala tahu apa yang dibutuhkan oleh dombanya. Sehingga menyelenggarakan kehidupan itu. Nah, kalau ada rumusan seperti itu, apakah betul kita juga mengalami sendiri pengalaman pribadi akan Allah? Maka ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, bacaan ini sebetulnya mau mengundang bagi kita. Mari kita dekat dengan Tuhan, mencoba mengakrabi diri dengan Tuhan, sehingga kita nantinya bisa merumuskan sendiri